Doa sekali lagi bukan hanya untuk sekedar mengungkapkan segala sesuatu pada Tuhan, ngomong terus, tidak. Tetapi doa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, melihat proses hari yang kita lalui. Dari pagi sampai malam, kemudian kita tidur, bangun pagi lagi, kita memiliki harapan-harapan, dan kemudian Tuhan memberikan berkat. Kita lihat kembali ketika malam hari, perjalanan selama sehari itu seperti apa. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaanmu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita menyatukan hati kita juga untuk berdoa bagi saudara kita Irwan Susanto yang memohon rahmat pertobatan, kesembuhan dan kesehatan. Semoga Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah, berbaliklah padaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Bacaan yang kita dengarkan hari ini membicarakan tentang tanda Yunus, dan kita tahu Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe sehingga mereka bertobat dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ketika pada akhirnya Yesus datang, kita tahu misi Yesus itu apa? Misi Yesus adalah menyelamatkan semakin banyak orang, begitu banyak orang. Keselamatan itu datang ketika orang juga berani membuka diri, dan keterbukaan diri inilah yang kita pahami sebagai pertobatan. Beberapa hari yang lalu kita mencoba merenungkan bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar soal penyesalan, sudah saya menyesal, sudah stop, tidak. Tetapi pertobatan itu adalah perubahan diri untuk menatap masa depan dengan lebih mantap dan memiliki hidup yang semakin baik. Maka perlu keterbukaan diri terus-menerus. Seperti halnya tadi orang-orang Niniwe itu. Maka ketika Yesus datang sama. Ketika Yesus datang mewartakan keselamatan, dan untuk selamat memang membutuhkan pertobatan, membutuhkan keterbukaan diri, membutuhkan perubahan diri terus-menerus terhadap segala sesuatu yang semakin baik tentunya. Tetapi Yesus mengatakan dalam bacaan Injil dengan sangat keras, menjadi kritikan bagi orang-orang pada zaman itu. Bahkan Yesus sampai mengatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat.
Coba kalau kita dikatakan bahwa kamu jahat, rasanya itu kan ya gak enak gitu kan. Ini Yesus mengatakan bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Karena meskipun Yesus sudah datang, Yesus sang Mesias yang dinantikan sudah datang, tetapi orang-orang pada zaman itu masih menuntut tanda. Apa tandanya kalau kamu memang Mesias? Tetapi Yesus mengatakan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Wong sudah jelas Yesus itu datang dengan berbagai macam karyanya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat. Tetapi orang-orang itu tidak terbuka matanya dan tidak terbuka hatinya pada Yesus. Masih saja menuntut tanda. Saudari-saudara yang terkasih, kita seringkali juga bisa jatuh pada hal yang semacam itu. Kita seringkali menghibur diri kita atau memiliki harapan-harapan. Tuhan datanglah, Tuhan datanglah. Apalagi masa prapaskah gini, lagunya kan datanglah Tuhan datanglah, datanglah Tuhan datanglah itu. Nah, tapi Tuhan itu sungguh-sungguh sudah datang melalui banyak hal. Tetapi seringkali kita tidak bisa menerima kehadiran Tuhan itu karena kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri, kita sibuk dengan diri kita sendiri, dan kita kurang terbuka pada Tuhan. Mengandalkan diri kita sendiri, apa-apa dipikir sendiri, apa-apa merasa bahwa saya bisa mengatasi persoalan diri saya sendiri. Nanti kalau sudah mentok, bukannya minta pertolongan pada Tuhan, yang malah nuntut Tuhan gitu kan. Gimana sih kamu? Wong saya sudah mohon supaya engkau datang, kok enggak datang-datang, malah saya sekarang enggak karuan hidupnya. Lah, yang kadang tertawa juga saya itu ketika merenungkan macam itu ya. Seringkali meminta Tuhan datang, tetapi Tuhan sudah memberikan berbagai macam hal untuk bisa kita manfaatkan dalam hidup. Ya tinggal kita sendiri aja yang enggak merasa seringkali. Wong sudah jelas-jelas Tuhan itu menolong kita dengan kehadiran orang lain. Tuhan memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan gitu. Ya tinggal diri kita saja gitu kan. Mau terbuka pada Tuhan atau tidak. Kita mau membuka diri kita seperti yang tadi orang-orang Niniwe pada akhirnya membuka diri pada Yunus, ataukah kita menutup diri seperti halnya orang-orang pada zaman Yesus yang sungguh-sungguh lalu tidak mau atau tidak bisa melihat kehadiran Yesus dan masih menuntut tanda lagi. Ya bagaimana kita mau bersyukur dalam hidup kalau nuntut terus tetapi tidak pernah bisa merasakan kehadiran itu. Maka apa yang bisa kita usahakan? Yang bisa kita usahakan adalah mencoba melatih diri terus menerus. Jangan lupa Paus Fransiskus mengatakan jangan mengabaikan doa. Meskipun doa itu nampaknya sederhana dan sepele, tetapi penting maknanya. Doa sekali lagi bukan hanya untuk sekedar mengungkapkan segala sesuatu pada Tuhan, ngomong terus, tidak. Tetapi doa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, melihat proses hari yang kita lalui. Dari pagi sampai malam, kemudian kita tidur, bangun pagi lagi, kita memiliki harapan-harapan, dan kemudian Tuhan memberikan berkat, kita lihat kembali ketika malam hari, perjalanan selama sehari itu seperti apa. Semoga dengan demikian kita pun juga terbantu untuk semakin peka terhadap kehadiran Tuhan, merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita, mulai dari hal-hal yang sederhana dalam hidup. Berkat Tuhan itu tidak selalu langsung wah, tapi berkat Tuhan melalui hal-hal yang kecil dan sederhana, itu kan. Ya, seperti misalnya pagi ini ketika perayaan Ekaristi kita merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran Pak Gi, itu sudah menyiapkan segala sesuatu sejak pagi. Di sini ada Mas Niko, kadang ada Mas Arya, ada Mas Bona, menyiapkan segala sesuatu, datang dari rumahnya pagi-pagi menyiapkan segala sesuatu. Sederhana, nampaknya sepele, tetapi ini semua adalah berkat untuk kita, karena dengan
mereka semua kita bisa berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran dan berkat Tuhan melalui Ekaristi. Semoga Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini dan di dalam hari-hari kehidupan kita kini dan selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menguatkan kami dengan santapan surgawi. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu yang membimbing kami pada kebahagiaan kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.